isu keretakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati soal minta jabatan 3 periode terjawab sudah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Jokowi menjadi Presiden 3 periode. Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di Kabinet Presiden Jokowi mendorongnya adanya penambahan masa jabatan Presiden itu. Ia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapatkan informasi jika ada permintaan jabatan Presiden 3 periode. Menteri tersebut menyatakan bahwa sikap-sikap Ketua Umum partai yang mendorong Presiden 3 periode atas permintaan Pak Lurah. Hanya saja, Hasto mengungkapkan siapa sosok menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud. Saya mau mengingatkan teman-teman bahwa ketika Anda mengkritik Pak Jokowi habis-habisan dan Anda sukses berhasil dengan kritik itu, sampai titik di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka Anda tanpa sadar sedang menembak kaki sendiri. Sadarlah bahwa kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka yang akan naik suaranya itu Anies Baswedan. Jangan diperluas lah. Bukan Ganjar. Kalau misalnya suara yang puas ini nanti bergeser, migrasi menjadi tidak puas, maka otomatis suara yang ke Mas Ganjar juga ikut turun gitu. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Anda serang Pak Jokowi sampai ke kepuasan ini masyarakat turun. Saya mau bilang sampai Denny Sirgar kawan-kawan, nggak bahaya tah. Bahkan ia menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas kabar permintaan jabatan Presiden 3 periode itu. Bisa di cross-check dan bisa dipertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan, di hadapan semua rakyat Indonesia, bahwa memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP. Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Namun Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP. Adapun kabar permintaan jabatan Presiden 3 periode ini sebelumnya diungkap oleh politikus PDIP Adian Apitupulu. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi untuk menambah jabatannya menjadi Presiden 3 periode. Ia menduga penolakan tersebut menjadi perseteruan PDIP dengan Jokowi. Saat itu ditanya mengapa Adian Apitupulu begitu antipati terhadap Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan tidak antipati, tetapi sejarahnya begini. Dahulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi dan dikasih. Kemudian seterusnya hingga menantunya mendapatkan rekomendasi. Terakhir ia mendapat rekomendasi menjadi calon presiden, dikasih 2 kali. Adian menekankan bahwa ini bukan persoalan pribadi, tetapi masalah konstitusi dan masalah bangsa. Masalah rakyat yang harus PDIP tidak bisa setuju. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah. Yang jelas ia sudah bertahan untuk menjaga konstitusi dan menjaga republik ini. Ada pihak yang marah karena PDIP menolak permintaan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode.
Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Inginan masyarakat yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setuju. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian. Sejak awal sudah saya sampaikan, saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen, kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Adian juga membuka bahwa Jokowi secara pribadi pernah mengatakan kepada dirinya akan mendukung Ganjar, tapi ia tidak tahu prakteknya. Ia tidak mau ambil pusing, karena bagaimanapun ia mengakui saat itu hanya memikirkan memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia hanya diberikan perintah untuk memenangkan Ganjar, namun untuk di luar dirinya tidak akan memikirkannya. Karena ia punya energi terbatas, waktu hanya 112 hari, tidak mau buang waktu untuk perdebatan pemikiran seperti itu.